Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Yuan merasa jantungnya berdebar kincang saat melihat naga itu, dan dia berseru dengan suara gembira. Apakah itu naga sungguhan? Meskipun naga ini tidak setakutkan naga agung, tetap saja pemandangan naga sungguhan sangat mengasihkan. Namun, Tetua Shan terkekeh dan berkata, "Tidak, dasar bodoh. Ingatkah kau ketika Tetua Xuan mengatakan ada harta karun terbang yang menyerupai binatang roh, tetapi sebenarnya tidak nyata? Naga itu adalah salah satu harta karun terbang tersebut. Tidak mungkin ada orang yang bisa menjinakkan naga perkasa dan menungganginya seperti harta karun terbang." "Begitu ya, tapi kelihatannya sangat realistis," gumam Yuan dengan nada agak kecewa. "Kau bisa tahu apakah itu asli atau tidak dari auranya," kata Tetua Shan. "Oh, kau benar. Aku tidak bisa merasakan aura apapun yang berasal darinya." Yuan menyadari. Suara Feng Yuxiang tiba-tiba menggema di kepala Yuan. "Begitu aku bisa berubah kembali ke wujud Phoenixku, aku akan membiarkan Tuan Muda menunggangiku sesuka hatinya. Siapa yang butuh naga kalau ada Phoenix? Lagi pula kita berdua adalah binatang suci." Senyum muncul di wajah Yuan dan dia bergumam, "Terima kasih, Feng Feng." Beberapa detik kemudian, Long Yijun menyusul mereka, dan dia berkata, "Kita akan menggunakan alat teleportasi di kota Jarum Terang untuk pergi ke benua utara, tempat alam mistik akan berlangsung. Kita akan sampai di kota itu dalam beberapa jam, jadi kalian bisa bersantai sampai saat itu." "Baik, Ketua Sekte," jawab mereka. Beberapa saat kemudian, Tetua Shan membuka mulutnya dan berkata, "Murid Yuan, karena kita punya banyak waktu, mengapa kau tidak bercerita sedikit lebih banyak tentang dirimu dan rekan daumu ini? Bagaimana kalian berdua bertemu?" Yuan mengangguk dan berkata, "Orang tuanya bekerja untuk orang tua saya, jadi kami sudah saling kenal sejak kecil." "Oh, teman masa kecil ya? Hubungan yang indah sekali sejak awal." Tetua Shan terkekeh. Lalu dia menatap Mei Xu dan berkata, "Aku sangat tertarik dengan tipe wanita seperti apa yang bisa memikat hati seseorang seperti murid Yuan. Tentu saja, jika kau tidak ingin menunjukkan wajahmu, itu juga tidak apa-apa." Memikat hati Yuan? Mei Xu merasa pilihan kata Tetua Shan aneh, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya dan mengangguk sebelum melepas topeng merahnya untuk menunjukkan wajahnya kepada Tetua Shan. "Begitu." Tetua Shan mengangguk seolah menyadari sesuatu. Tidak merasa sedikit pun terkejut bahwa Mei Xu adalah seorang wanita cantik, karena memang wajar bagi seseorang yang berbakat seperti Yuan untuk memiliki wanita cantik di sisinya. Bahkan akan aneh jika pendamping Dao Yuan bukanlah seorang wanita cantik. Lagi pula kau sungguh wanita yang beruntung menjadi pendamping Dao di usia yang begitu muda. Kau tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengiri padamu dalam waktu dekat, kata Tetua Shan. "Terima kasih," Mei Xu berkata dengan suara ragu-ragu, karena dia tidak yakin apa yang sebenarnya dibicarakan Tetua Shan. Beberapa waktu kemudian, Yuan bertanya, "Senior Shan, karena Anda juga seorang guru roh, bisakah Anda menggunakan manifestasi Qi?" "Manifestasi Qi? Hanya guru besar roh yang bisa melakukannya," kata Tetua Shan dengan cepat. "Benarkah? Tapi kudengar beberapa guru roh bisa menggunakan manifestasi Qi." Tetua Shan mengelengkan kepala dan berkata, "Mungkin jika mereka jenius yang luar biasa atau memiliki fisik yang unik, tetapi dalam keadaan normal, seseorang tidak dapat menggunakan manifestasi Qi sebelum menjadi Grand Master Roh. Well, aku bisa melepaskan Qi-ku keluar sampai batas tertentu, tetapi itu bukanlah manifestasi Qi yang sebenarnya." Setelah hening sejenak, dia melanjutkan, "Nah, jika itu kamu yang bisa menggunakan indera dilahi sebelum mencapai tingkat Master Roh, mungkin kamu bisa menggunakan manifestasi Qi sebelum menjadi Grand Master Roh. Meskipun kamu mungkin masih perlu berada di sekitar puncak tingkat Master Roh baru bisa melakukannya." "Apakah kamu ingin mencobanya sekarang?" tanya Tetua Shan tiba-tiba. "Benarkah? Bagaimana cara saya mencobanya?" Tetua Shan mengulurkan tangannya dan berkata, "Sekarang, kumpulkan energi spiritualmu di tanganmu dan bayangkan energi itu meninggalkan tanganmu dan menyentuh tanganku." Yuan mengangguk dan mengikuti instruksinya, mengangkat tangannya dan mengumpulkan energi spiritualnya di tangannya. Lalu dia bayangkan benda itu meninggalkan tangannya seolah-olah dia punya tangan kedua.
Namun sesaat kemudian, dia menyerah karena tidak bisa melepaskan energi spiritual itu, dan seolah-olah ada dinding tak terlihat yang mencegahnya melakukan hal tersebut. Jangan khawatir, jika semudah itu setiap guru roh pasti bisa melakukannya, kata Tetua Shan kepadanya setelah itu. Yuan mengangguk dan berkata, "Aku akan terus mencoba." "Silahkan, tapi jangan sampai kelelahan. Manifestasi Qi juga membutuhkan banyak energi untuk dipertahankan," kata Tetua Shan kepadanya. Beberapa saat kemudian, suara Xiao Hua menggema di kepala Yuan. "Kakak Yuan, manifestasi Qi sangat mirip dengan indera ilahi. Berlatihlah seperti yang kau lakukan dengan indera spiritual." "Sekarang kau menyebutnya, mereka memang sangat mirip." Yuan menyadari fakta itu dan segera mulai mencoba melepaskan energi spiritualnya seperti yang dia lakukan dengan indera spiritual. Setelah berlatih selama 1 jam, Yuan akhirnya berhasil menghasilkan sedikit hasil. Meskipun hanya sedikit, dia berhasil memperluas energi spiritualnya beberapa inci di luar tubuhnya. Ketika Tetua Shan melihat ini, matanya terbelalak terkejut. Kau barusan?" menggumam Tetua Shan dengan suara melamun. "Aku kira aku mulai menguasainya." Yuan mengangguk. "Tidak bisa dipercaya. Tak bisa kupercaya kau benar-benar berhasil melepaskan energi spiritualmu keluar tubuhmu, meskipun hanya sedikit dan kau baru saja mencapai tingkat guru roh. Aku sedikit malu pada diriku sendiri sekarang," mendesis Tetua Shan. Demikian, Yuan terus berlatih manifestasi Qi-nya selama beberapa jam ke depan hingga mereka tiba di kota Jarum Terang. Namun bukannya turun di luar kota seperti biasanya, Long Yijun memimpin mereka langsung ke dalam kota dan baru turun setelah mereka tepat di atas alat teleportasi. Tentu saja, tidak ada yang mengeluh ketika melihat ini, dan para pekerja di sana pun menyambut mereka dengan senyum cerah di wajah mereka. "Selamat datang di kota Jarum Terang, para sesepuh dari kuil inti naga. Apakah Anda akan menuju benua utara untuk alam mistik?" Pekerja di sana langsung mengenali identitas mereka dan bahkan tujuannya sekilas, karena ia telah diberi peringatan sebelumnya. "Ya, benar," jawab Long Yijun. Beberapa waktu kemudian, setelah membayar tagihan kepada pekerja tersebut dengan batu spiritual, Long Yijun dan yang lainnya berjalan melewati alat teleportasi. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Yuan kepada Meishu setelah menyadari ketidaknyamanan di wajahnya. "Ya, hanya sedikit pusing," kata Meishu. Itulah yang terjadi ketika manusia menggunakan alat teleportasi. "Jangan khawatir, ini bukan sesuatu yang serius dan akan hilang setelah beberapa waktu," kata Tetua Shan kepada mereka. Beberapa saat kemudian, mereka kembali ke angkasa dengan harta karun terbang mereka. "Kita akan sampai di lokasi dalam 3 jam, kata Long Yijun kepada mereka di udara. "Ngomong-ngomong, aku penasaran, berapa banyak sekte yang akan berpartisipasi di alam mistik?" Yuan tiba-tiba bertanya. "Ya, setiap kali berbeda, tapi akan selalu ada lebih dari 100 sekte. Kemudian Tetua Shan melanjutkan. "Dan dari sekte-sekte ini, hanya 100 yang akan masuk peringkat sekte dan menjadi sekte elit. Dan kuil inti naga kita berada di peringkat ke-7 saat alam mistik terakhir. Seingatku, slot untuk setiap sekte didistribusikan berdasarkan hasil mereka sebelumnya. Bagaimana sekte-sekte baru bisa mendapatkan slot ini jika mereka belum pernah berpartisipasi sebelumnya?" tanya Yuan. "Jika sebuah sekte baru ingin berpartisipasi dalam alam mistik, ada beberapa cara mereka bisa mendapatkan slot, baik itu melalui peristiwa penting atau bahkan langsung membelinya dengan uang, yang sebagian besar dari mereka lakukan. Tentu saja, mereka hanya dapat memperoleh maksimal 1 slot, tidak peduli bagaimana cara mereka mendapatkannya." "Lebih dari 100 sekte ya? Itu banyak sekali orang. Apa keuntungan menjadi sekte elit selain pengakuan?" tanya Yuan kemudian. "Sebenarnya tidak ada apa-apa, namun pengakuan dan ketenaran adalah faktor terpenting bagi sekte karena itulah yang menarik murid baru. Meskipun perbedaan antara peringkat 7 dan peringkat 6 mungkin tidak tampak besar di mata Anda, sebenarnya perbedaannya sangat besar, terutama karena itu bisa menjadi faktor penentu bagi seseorang yang mencari sekte baru." "Begitu," Yuan mengangguk. Sekitar 1 jam kemudian, pemandangan di sekitar mereka tiba-tiba berubah drastis, dari dunia yang kaya akan pohon dan tanaman hijau menjadi dunia tandus yang hampir tidak ada pohon yang tampak sehat, dan semakin jauh mereka berjalan, semakin sepi tempat itu terlihat. "Kita berada di mana?" Yuan tak kuasa bertanya, merasakan firasat buruk yang datang dari tempat ini. "Ini adalah tanah terpencil, tempat unik yang mencakup 1/3 dari seluruh benua utara," jelas Tetua Shan.
Apakah sesuatu terjadi di tempat ini yang menyebabkan suasana seperti ini? Yuan melanjutkan pertanyaannya. Konon, katanya, pernah terjadi perkelahian di tempat ini. Perkelahian? Yuan mengangkat alisnya. Tetua Shen mengangguk. Benar, bukan perang, melainkan pertarungan antara dua kultivator. Ya ampun, dua orang yang menyebabkan ini. Apakah itu mungkin? Mata Yuan terbelalak kaget. Iya, tetapi ini terjadi di zaman kuno ketika tidak ada batasan antara masing-masing surga dan para dewa bebas berkeliaran dari surga ke surga dengan sedikit atau tanpa usaha. Mungkin apa yang terjadi di tempat ini adalah alasan mengapa surga yang perkasa memberlakukan batasan pada kita sejak awal, setidaknya jika legenda itu benar. Begitu ya, gumam Yuan sebelum kembali menatap pemandangan. Meskipun tidak ada sesuatu yang bisa dilihat, dunia tandus itu sendiri merupakan pemandangan yang menakjubkan bagi Yuan yang belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Beberapa jam kemudian, Long Yijun berkata kepada mereka, "Kita hampir sampai, bersiaplah." Apa itu di kejauhan? Yuan tiba-tiba bertanya, suaranya terdengar sedikit terkejut. Mei Xiu menyipitkan matanya dan dia bisa melihat semacam jurang di kejauhan, hampir seperti sepasang gerbang yang sedikit terbuka. Itulah gerbang menuju alam mistik. Cukup besar bukan? Tetua Shen terkekeh melihat reaksinya. Besar saja tidak cukup untuk mendeskripsikannya, Senior Shen. Benda itu besar sekali. Apakah itu harta karun? Bagaimana mereka memindahkan benda itu? Atau memang benda itu selalu ada di sana? Yuan mengekspresikan kekagumannya. Ya, itu adalah harta karun, dan tidak, mereka tidak dapat memindahkannya. Jelas Tetua Shen. Beberapa menit kemudian, gerbang yang sudah besar itu tampak semakin besar, membuat siapapun yang berada di dekatnya merasa seperti semut kecil. Kita sudah sampai, kata Long Yijun sekitar 10 menit kemudian. Setelah berhenti terbang di udara, Yuan dan yang lainnya melihat ke bawah dan untuk kejutan mereka, ada rumah-rumah yang dibangun di tanah beserta dengan beberapa camp dan beberapa ratus orang. Kita akan mendarat, kata Long Yijun sebelum menurunkan harta karun terbangnya. Yuan dan yang lainnya bisa merasakan banyak tatapan tiba-tiba tertuju pada mereka. Abaikan mereka, kata Tetua X1. Setelah mendarat, Long Yijun mengambil kembali harta karun terbangnya yang berubah menjadi benda mirip mainan yang menyerupai naga. Kemudian, dia mengeluarkan benda mirip mainan lain dari cincin ruang angkasanya yang kali ini menyerupai rumah. Long Yijun mencurahkan energi spiritualnya ke dalam rumah mainan ini sebelum melemparkannya ke lahan kosong di depan mereka. Rumah mainan seukuran telapak tangan itu tiba-tiba membesar hingga sebesar bangunan asli, membuat Yuan bingung dan Mei Xiu terkejut. Cepat, masuk ke dalam, kata Long Yijun kepada mereka dengan suara terburu-buru, terdengar seolah-olah mereka dalam bahaya besar. Yuan dan yang lainnya tidak berani lama-lama dan segera masuk ke dalam bangunan yang sudah penuh dengan dekorasi itu. Namun, sementara para murid masuk ke dalam, Long Yijun dan para tetua sekte tetap berdiri di luar sambil menghadap ke arah tertentu, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Dan beberapa detik kemudian, mereka bisa melihat banyak sosok mendekati ke arah mereka. Semuanya memancarkan aura kuat yang milik para Masterling. Bahkan salah satunya adalah seorang Grand Masterling yang perkasa. Sudah lama kita tidak bertemu, saudara-saudara Taois. Long Yijun menyapa para tamu dengan senyum ramah di wajahnya, sementara tiga tetua sekte berdiri di belakangnya dengan tatapan waspada di wajah mereka. Meskipun para tamu ini semuanya memiliki ekspresi ramah di wajah mereka, seseorang tidak boleh lengah di dunia kultivasi di mana apapun bisa terjadi, terutama jika mereka adalah pesaing. Ketua sekte Long Yijun dan tetua sekte-sekte sudah 10 tahun sejak pertemuan terakhir kita. Anda tiba hampir di menit terakhir kali ini, Ketua Sekte Long. Apakah terjadi sesuatu? Kuil inti naga kita biasanya selalu yang pertama tiba. Jangan bilang Anda sudah hampir lupa tentang alam mistik. Para tamu ini semuanya adalah pemimpin sekte dan tetua berpangkat tinggi dari sekte lain. Niat mereka tidak jelas. Kurasa bisa dikatakan seperti itu, jawab Long Yijun dengan suara tenang. Ngomong-ngomong, kudengar kuil inti naga baru-baru ini berhasil memenangkan taruhan besar yang memberi mereka beberapa harta karun tingkat dewa. Selamat! Salah satu dari mereka tiba-tiba berbicara, menyebutkan taruhan yang dibuat Long Yijun dengan sekte lain. Hahaha, terima kasih. Memang benar, kuil inti nagaku berhasil mengumpulkan kekayaan kecil berkat sedikit keberuntungan. Namun sekteku sebenarnya tidak membutuhkan harta karun ini, jadi jika kau ingin membelinya, kunjungi kuil inti naga setelah alam mistik. Aku bahkan akan memberimu diskon, kata Long Yijun masih dengan senyum polos di wajahnya. Para pemimpin sekte di sana menatap Long Yijun dengan ekspresi tercengang di wajah mereka, karena mereka tidak menyangka dia tiba-tiba mulai menjual harta karun tingkat dewa yang jelas-jelas dia curi dari orang lain. Sungguh orang yang tidak tahu malu, pikir mereka semua.
Ngomong-ngomong, aku sudah lama penasaran, tapi aku hanya melihat 2 murid dari kelompokmu. Kukira kuil inti naga mendapatkan 3 slot dari alam mistik terakhir. Tanya Grandmaster Roh di sana tiba-tiba. 2 murid yang ia maksud adalah Sue Jie dan Gao Dongya. Adapun Meishu, tidak mungkin mereka membiarkan manusia biasa yang bahkan belum mulai berkultivasi memasuki alam mistik. Sementara itu di matanya, Yuan yang memancarkan aura seorang buru roh, mustahil bagi seseorang seperti itu hanya seorang murid biasa. Faktanya semua orang di sana berpikir hal yang sama dan salah mengira Yuan sebagai tetua sekte lain dari kuil inti naga. Long Yijun menyadari fakta ini dan memanfaatkan kesalahpahaman mereka, lalu berkata dengan wajah angkuh dan sombong. Kuil inti naga sangat percaya diri tahun ini sehingga kami memutuskan untuk hanya menggunakan 2 slot dari 3 slot yang kami miliki. Apa? Kau gila? Para pemimpin sekte di sana terkejut dan tak bisa berkata-kata mendengar pernyataan Long Yijun. Begitu percaya diri pada 2 muridnya sehingga mereka rela mengorbankan seluruh tempat. Bahkan sekte nomor 1 pun tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Lagi pula setiap tempat tambahan di alam mistik bisa menjadi perbedaan antara peringkat 1 dan peringkat 10. Selain itu mereka telah melakukan riset tentang Sue Jie dan Gao Dongya bahkan sebelum mereka menjadi murid inti. Meskipun tanpa diragukan mereka termasuk di antara para jenius teratas di surga bawah, mereka tidak menunjukkan bakat luar biasa yang akan mengguncangkan seluruh dunia. Dan sekte-sekte lain pun memiliki bakat serupa. Oleh karena itu, para pemimpin sekte tidak dapat memahami dari mana kepercayaan diri Long Yijun berasal. Setelah berbincang-bincang selama beberapa menit lagi, para orang dari sekte lain meninggalkan Long Yijun dan yang lainnya sendirian. Namun mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ayo kita masuk ke dalam juga, kata Long Yijun kepada para tetua sekte setelahnya. Begitu mereka masuk ke dalam gedung, Long Yijun langsung tertawa bahak-bahak. Idiot ini benar-benar percaya padaku. Mereka benar-benar mengira aku akan menyerahkan tempat berharga seperti ini karena kesombongan. Yuan dan murid-murid yang lainnya memperhatikannya tertawa dengan alis terangkat. Setelah tertawa sebentar, Long Yijun berkata, "Pokoknya kalian bisa bersantai sampai alam mistik mulai dalam 2 hari. Ada banyak kamar di gedung ini, jadi pilihlah kamar manapun yang kalian mau. Para tetua sekte dan aku akan berjaga sampai saat itu." Beberapa saat kemudian, Meishu berkata kepada Yuan, "Sudah larut malam, jadi aku akan keluar dari game dulu untuk menyiapkan makan malam." Yuan mengangguk, "Aku juga akan keluar sebentar lagi. Aku ingin berlatih manifestasi Qi sedikit lagi lama." Setelah keluar dari game, Meishu pergi menyiapkan makan malam. Sembari menyiapkan makan malam, Meishu pergi memeriksa lelang kecapi giap beku. Waktu hingga lelang berakhir, 6 hari 10 jam. Penawaran saat ini, 410 juta rupiah. Sudah 400 juta ya, dengan laju seperti ini pasti akan mencapai 0,5 miliar. Meskipun proses lelang melambat, Meishu yakin bahwa harganya akan mencapai setidaknya 500 juta rupiah. Beberapa menit kemudian Meishu mendengar teleponnya berdering, dan mengejutkannya itu adalah dari ibunya. "Halo?" jawab Meishu melalui telepon setelah menarik nafas dalam. "Meishu, aku sudah berbicara dengan keluarga Yu dan memberitahu tentang kepergianmu." Suara Mei Feng terdengar beberapa detik kemudian. Dan dia melanjutkan, "Mereka jelas tidak senang dengan hal itu, terutama karena kamu adalah putriku dan pelayan pribadi Nyonya Muda. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan karena kamu tidak terikat kontrak seperti aku, karena kamu masih belum cukup umur untuk menandatangani kontrak secara hukum. Jika kamu terlambat beberapa bulan saja, kamu akan terjebak dengan keluarga Yu hampir seumur hidupmu, jadi anggaplah dirimu beruntung." "Begitu, terima kasih ibu," kata Meishu kepadanya setelah mendengar kabar ini. "Jangan berterima kasih padaku, Meishu. Aku tidak melakukan ini untukmu, semuanya untuk Tuan Muda," kata Mei Feng. Setelah hening sejenak, Mei Feng tiba-tiba berkata, "Meishu, sejujurnya aku sangat iri padamu, yang bisa berada di sisi Tuan Muda, sementara aku hanya bisa mengamatinya dari kejauhan. Oleh karena itu, jika kau tidak memperlakukan Tuan Muda dengan baik, aku tidak akan memaafkanmu. Apakah kau mendengarku?" "Aku mendengarmu," jawab Meishu dengan suara agak ternana. "Bagus, kalau begitu aku permisi dulu," kata Mei Feng kepada Meishu sebelum mengakhiri kalam telepon. Mei Feng menarik nafas panjang dan dalam setelah itu, sambil menggosok matanya dengan lelah. Beberapa saat kemudian Mei Feng berbalik dan masuk ke ruang yang berada tepat di belakangnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Di dalam ruangan, terdapat 2 orang yang duduk berhadapan di atas meja kecil namun mewah yang penuh dengan makanan berlimpah dan beberapa pelayan berdiri di ujung ruangan. "Apa kata Meishu? Apakah kamu berhasil membujuknya untuk tetap tinggal?"
Tanya Yuyong begitu dia kembali. Mei Feng mengangguk dan berkata, sayangnya dia tidak mau mendengarkan saya meskipun saya sudah berusaha membujuknya, bahkan memutus tali saya secara paksa ketika saya mencoba. Saya akan bertanggung jawab penuh atas kepergian putri saya yang tiba-tiba ini, tuan-tuan. Yuyong meletakkan peralatan makannya beralih kemudian menghela nafas panjang. Jangan khawatir Mei Feng, ini bukan salahmu. Mei Shu mungkin sedang dalam masa pemberontakannya karena usianya sekitar itu. Begitu dia melewatinya, dia pasti akan kembali kepada kita. Jadi mari kita beri dia lebih banyak waktu. Terima kasih Tuan Yu. Mei Feng membungkuk kepadanya. Jelas sekali, itu hanyalah alasan yang dibuat Mei Feng untuk Mei Shu, karena dia telah memberitahu keluarga Yu bahwa Mei Shu lelah bekerja dan memutuskan untuk pergi. Ngomong-ngomong, bagaimana lelang untuk mencari harta karun tingkat dewa? Tang Li tiba-tiba bertanya. Beri saya waktu sebentar untuk mengecek, kata Mei Feng sambil mengeluarkan ponselnya. Setelah memeriksa lelang, Mei Feng berkata, penawaran tertinggi saat ini adalah 411 juta dolar. Angka itu meningkat 21 juta dolar sejak terakhir kali kami memeriksanya setengah jam yang lalu. Begitu, apakah Anda punya perkiraan berapa biaya akhirnya? Tanya Tang Li. Sulit untuk dipastikan karena ini adalah pertama kalinya harta karun tingkat dewa dijual. Selain itu, kemungkinan besar harta karun ini milik pemain Yuan. Dengan demikian, harganya kemungkinan besar tidak akan mengalami kenaikan signifikan lagi, karena harta karun ini hanyalah sebuah instrumen, dan persyaratannya yang tinggi membatasi sebagian besar pemain saat ini, sehingga sebagian besar keluarga lain telah mundur, kata Mei Feng. Yu Uyong mengangguk dan berkata, memang benar bahwa harta karun itu memiliki persyaratan yang tinggi, tetapi ini adalah investasi untuk masa depan. Begitu kita memiliki seseorang yang dapat menggunakan kecapi itu, semuanya akan berubah dan kita akan melampaui keluarga-keluarga lain. Terus pantau lelangnya. Kita akan menghentikan penawaran sementara waktu hingga hari terakhir. Ya, Tuan Yu. Sementara itu, setelah makan siang siap, Mei Shu pergi memberi Yuan 4 mangkuk sup sesuai instruksi Dr. Wang. Beberapa menit setelah makan siang, seolah-olah dia tahu, Yuro menganggil Mei Shu, atau lebih tepatnya, Yuan. Bagaimana harimu saudaraku? Aku melihat lelangnya. Sukses besar. Lebih dari 400 juta dolar dalam satu hari. Kau pasti akan mendapatkan setidaknya 500 juta dolar dari lelang itu. Suara Yuro yang bersemangat bergema di telinganya, membuatnya merasa seolah-olah Yuro benar-benar ada di ruangan itu. Dengan kecepatan ini, kamu tidak perlu khawatir kekurangan uang seumur hidupmu. Memang benar, kata Yuan. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat pemain lain di alam mistik? Yuro tiba-tiba bertanya. Tidak, saya baru saja sampai di sana sendiri. Begitu. Baiklah, semoga beruntung, Kak. Meskipun aku akan kembali ke sekolah besok, aku sangat bersenang-senang dengan Xia Jingyi. Kami melakukan banyak petualangan bersama, bahkan membunuh selusin binatang ruh. Tentu saja, akulah yang membunuh mereka semua. Yuro berbicara dengan suara bangga. Kedengarannya menyenangkan, kata Yuan sambil tersenyum. Benar, kamu harus ikut bermain bersama kami setelah selesai dengan alam mistik. Itulah rencanaku. Oh, tunggu, aku masih punya satu hal lagi yang harus kulakukan sebelum alam mistik. Tenang saja saudaraku, kita punya banyak waktu untuk bermain bersama, kata Yuro. Baiklah, nanti aku akan berbicara denganmu. Aku mau tidur sekarang. Selamat malam kakak, selamat malam Mei Shu, selamat malam Yuro, selamat malam Sister Row. Setelah panggilan telepon berakhir, Mei Shu kembali ke kamarnya untuk tidur, sementara Yuan berlatih kultivasi. Keesokan harinya, setelah sarapan, mereka kembali ke Cultivation Online. Selamat pagi semuanya, sapa Yuan kepada mereka. Apakah kamu beristirahat dengan nyenyak tadi malam? Alam mistik tidak akan dimulai sampai matahari terbit besok. Tetapi akan ada pertemuan nanti hari ini, karena semua sekte yang berpartisipasi telah tiba, kata Ethel Waksuan kepadanya. Yuan mengangguk, lalu bertanya, ngomong-ngomong, aku penasaran, menurutmu apakah boleh aku melihat lebih dekat gerbang ke alam mistik? Atau apakah itu terlalu berbahaya? Ya, selain beberapa binatang ruh yang berkeliaran di daerah ini, sebenarnya tidak ada banyak bahaya. Dan dengan begitu banyak ahli tingkat puncak di tempat ini, bahkan binatang ruh tingkat Grandmaster pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi kalian tidak perlu khawatir tentang mereka. Jelas Ethel Waksuan. Long Ijin menyela dan berkata,
Bukan binatang ruh itu yang kita khawatirkan, melainkan sekte-sekte lain. Meskipun kita bersikap ramah satu sama lain, itu semuanya hanyalah sandiwara di depan umum. Jangan lupa, kita semua adalah pesaing yang berjuang untuk meraih peringkat tertinggi nanti. Tetapi jika kamu ingin melihat gerbangnya, aku tidak akan melarangmu. Pastikan saja kamu bersama salah satu Etelwa sekte, kata Long Ijiyun. Aku akan ikut bersamamu, kata Etelwak Suan, dan dia melanjutkan. Dan sebelum kamu pergi, gantilah pakaianmu dengan ini. Yuan menerima pakaian yang menyerupai pakaian yang biasa dikenakan oleh Etelwa sekte. Yang lain mengira, kamu adalah Etelwa sekte karena tingkat kultivasimu. Akan lebih baik bagi kita untuk membuat mereka tetap berpikir demikian hingga dimulainya alam mistik. Baiklah, apakah kamu ingin ikut bersama kami, Meishu? Tanya Yuan kepadanya. Meishu mengangguk tanpa berkata apapun. Aku juga ingin ikut. Sue Jiye tiba-tiba berkata, ini pertama kalinya aku ke tempat ini, dan mungkin ini adalah terakhirnya, jadi aku ingin membuatnya lebih berkesan. Ethelwak Swan mengangguk. Baik. Beberapa saat kemudian, Yuan pergi ke ruangan lain untuk mengganti pakaiannya, mengenakan seragam Etelwa sekte yang diberikan oleh Ethelwak Swan kepadanya. Wow, kamu terlihat jauh lebih bagus dengan pakaian itu daripada yang kubayangkan. Kamu pasti akan menjadi Etelwa sekte yang populer jika kamu menjadi salah satunya, terutama di kalangan murid perempuan. Mata Etelwa Shen membesar karena terkejut ketika melihat Yuan mengenakan seragam Etelwa sekte, yang memberinya perasaan yang lebih dalam dan juga meningkatkan ketampanannya. Bahkan Sue Jiye pun tak kuasa menahan rasa gugup setelah melihat penampilan baru Yuan. Setelah beberapa saat, Yuan dan Meishu mengenakan masker mereka sebelum keluar bersama Ethelwak Swan menuju alam mistik yang hanya berjarak beberapa mil. Karena tempat itu berupa tanah kosong dan datar, dan gerbangnya besar, alam mistik tampak jauh lebih dekat daripada kenyataan. Dan ketika mereka mendekati gerbang, terasa seperti mereka tidak semakin dekat, meskipun telah berjalan ke arahnya selama beberapa menit. Sekitar setengah jam kemudian, mereka dapat melihat sekelompok besar orang berkumpul di depan. Semuanya menatap alam mistik dengan kekaguman di wajah mereka. Sepertinya kita bukan satu-satunya yang ingin melihat alam mistik, gumam Sue Jie sambil mendekati kelompok itu. Orang-orang di sana menoleh untuk melihat mereka ketika menyadari kehadiran mereka. Kuil inti naga ya? Namun mereka tidak terlalu memperhatikannya dan kembali memandang alam mistik yang memancarkan cahaya luar biasa, seolah-olah cahaya itu akan membawa mereka ke dunia lain jika mereka memasukinya. Sementara itu, Yuan bertanya-tanya apakah ada pemain di antara orang-orang ini, karena mereka semua tampak relatif mirip satu sama lain dalam hal penampilan dan aura yang mereka pancarkan. Wow, harta karun ini bahkan lebih besar dari yang kukira, gumam Yuan dengan suara linglung sambil memiringkan kepalanya untuk melihat gerbang raksasa yang menembus awan di langit. Terdapat pula simbol-simbol rumit di setiap sisi gerbang ini, yang memberikan tempat tersebut nuansa yang lebih mistis. Seolah-olah mereka terpikat olehnya, Yuan dan yang lainnya menatap gerbang itu dengan tatapan kosong selama beberapa menit tanpa berkedip. Tiba-tiba, tanpa sepengetahuan orang lain di sana, sebuah suara bergema dari balik alam mistik yang hanya sampai ke telinga Yuan, dan itu adalah suara kuno, hampir seolah-olah sedang memanggilnya. Sayang, saya memiliki, pernah, menunggu, untukmu. Mata Yuan membelak ketika dia melihat sosok semi-transparan melayang tepat di antara gerbang, hampir seperti hologram. Namun orang ini tidak memiliki wajah. Ia memiliki rambut hitam panjang yang berkibar di belakangnya seperti jubah, dan mengenakan pakaian hitam dengan garis-garis emas di sekelilingnya, memberikan individu ini aura agung, hampir seperti seorang bangsawan. Ketika Yuan melihat sosok tanpa wajah ini, darahnya mendidih tanpa alasan yang jelas, dan tidak jelas apakah reaksi itu disebabkan oleh kegembiraan atau sesuatu lain sama sekali. "Siapa? Kau?" gumam Yuan dengan suara melengking seperti nyamuk. Meskipun individu yang melayang di depan alam mistik itu tidak memiliki fitur wajah, Yuan entah bagaimana dapat mengetahui bahwa individu itu menatap langsung ke arahnya. "Datang. Di sini." Suara kuno ini terus memanggil Yuan. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Yuan tiba-tiba merasakan seseorang menepuk bahunya. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya tetua Swan kepadanya. "Ah, apa maksudmu?"
Aku sudah memanggilmu sejak beberapa waktu lalu, tetapi kau terlalu asik di alam mistik sehingga tidak menyadarinya. Oh, maaf, aku terlalu fokus pada sosok yang melayang di depan gerbang itu. Siapakah orang itu? Tanya Yuan. Hah? Sosok? Apa yang kau bicarakan? Tidak ada siapapun di sana. Tetua Swan menatapnya dengan ekspresi terkejut. Tetua Swan kemudian menoleh ke arah gerbang untuk berjaga-jaga, tetapi seperti yang dia duga, tidak ada siapapun di sana. Apakah kamu yakin melihat seseorang di sana? Kita tidak bisa mendekati alam mistik tanpa token. Itulah sebabnya kita tidak bisa mendekat lebih dari ini, dan kita tidak akan mendapatkan token ini sampai nanti hari ini. Jelas Tetua Swan kepadanya. Iya, saya yakin, kata Yuan. Lalu ia mulai menggambarkan pria tanpa wajah itu kepada Tetua Swan. Sejauh yang saya tahu, belum ada yang pernah melihat individu tanpa wajah ini sebelumnya, karena saya belum pernah mendengar tentang orang ini sampai hari ini. Kita bisa bertanya kepada ketua sekte nanti, tetapi sebaiknya kita kembali sekarang, karena pertemuan akan segera mulai. Baiklah, Yuan mengangguk, mengikuti Tetua Swan dan yang lainnya kembali ke gedung mereka. Datang. Di sini. Suara itu terus bergema di dalam kepala Yuan bahkan saat dia meninggalkan tempat itu. Namun ketika dia berbalik, sosok tanpa wajah itu sudah tidak ada, dan suara itu pun menghilang tak lama kemudian. Setelah kembali ke gedung mereka, Tetua Swan menjelaskan situasinya kepada Long Yijun. Menarik, seseorang tanpa wajah. Long Yijun merenung dengan ekspresi serius. Apakah Anda mengetahui sesuatu tentang hal ini, Ketua Sekte? Tanya Tetua Swan. Setelah terdiam sejenak, Long Yijun menganggukkan kepalanya dan berkata, meskipun aku pernah mendengar tentang banyak fenomena yang terjadi di sekitar alam mistik sebelumnya, aku tidak mengingat apapun tentang orang tanpa wajah. Aku bisa bertanya-tanya nanti, tetapi jangan berharap mendapat jawaban. Begitu, Yuan mengangguk. Apapun itu, pertemuan itu baru akan terjadi 2 jam lagi, tetapi kita harus mulai menuju ke sana sekarang juga. Kalau tidak, akan terlihat buruk bagi kuil inti naga jika utusan dari surga spirit tiba sebelum kita. Utusan dari surga atas. Apakah ini berarti orang-orang dari surga spirit ini akan turun ke sini? Tanya Yuan. Long Yijun tertawa dan berkata, tentu saja tidak, bodoh. Butuh terlalu banyak usaha dan sumber daya untuk datang ke sini. Bahkan jika mereka sangat kaya, mereka tidak akan mampu datang ke sini setiap dekade.